beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintainya. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Rakawi Girang tetap diam saja, sekalipun air ludah Arda Raja menyiprati wajahnya. Dia juga tidak menghapus air ludah itu. Darah Arda Raja tambah menggelegak, serentak dia mencabut kerisnya. Rakawi Girang masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Kepala desa Lopandak itu kelihatan amat tenang. Sebaliknya, Arda Raja semakin kelihatan kesal. Rakawi Girang? Iya, Gusti. Kau dan warga desa Lopandak ini seluruhnya adalah para kawula. Tahukah kau apa itu artinya? Tahu, Gusti. Kau tahu apa kewajiban para kawula? Tahu, Gusti. Apa? Kewajiban para kawula ialah mengabdi dengan penuh kesetiaan pada bendoronya, pada Ratu Gustinya. Siapa bendoromu, Ratu Gustimu? Hamba dan seluruh warga Lopandak ini tinggal dan hidup di wilayah kerajaan Kediri. Jadi siapa bendoromu dan Ratu Gustimu? Tentu saja pemerintah Kediri, Gusti. Siapa pemerintah Kediri? Kerajaan Kediri sekarang ini di bawah perintah Sang Prabu Jayakatwang bersama para andahannya, para bawahan yang membantu beliau dalam menunaikan tugasnya sebagai Raja, Gusti. Nah, sekarang ini aku atas nama pemerintah Kediri datang ke Lopandak ini. Aku bersama 500 orang prajurit yang berjajar di sebelah sana itu mengemban titah seorang raja yang kekuasaan dan wewenangnya tak bisa diganggu gugat lagi. Aku tidak mau berpanjang lebar. Aku datang ke Lopandak tentu saja untuk suatu hasil yang nyata. Aku tidak mau kembali ke istana dengan tangan hampa. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Kau bisa berbuat jasa pada pemerintah Kediri, tapi bisa juga kau membuat kerugian yang besar. Dan aku akan bertindak tegas dan adil. Kau akan kuberi hadiah, dan desa Lopandak ini akan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain
kalau kau bersedia membantu aku. Tentu saja kami semua akan membantu Gusti Arda Raja. Bukankah sudah hamba katakan bahwa tugas Kawula adalah mengabdi pada Ratu Gustinya? Bagus. Sekarang akui saja bahwa desa Lopandak yang kau pimpin ini telah menjalin hubungan rahasia dengan Sanggrama Wijaya. Kau tidak usah takut, Raka Wicirang. Jelas aku akan mengampuni kesalahanmu kalau memang kau berbalik mendukung pemerintah Kediri. Aku juga tidak akan mempersoalkan kematian Jaran Bangkal, anak buahku. Selanjutnya, aku hanya akan berurusan dengan Sanggrama Wijaya dan kaki tangannya dan Majapahitnya. Bagaimana, Raka Wicirang? Oh, jadi hamba tidak mempunyai pilihan lain? Kau hanya mempunyai dua pilihan. Membantu kami atau menyokong Sanggrama Wijaya. Hamba juga warga desa Lopandak yang lain. Tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Dusta. Kalau Gusti Pangeran tidak percaya, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Raka Wicirang. Iya, Gusti. Kau tahu apa yang ku genggam ini? Oh, kalau tidak salah, itu sebuah keris, Gusti. Coba tunjukkan padaku di mana letak jantung. Di sini, Gusti. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Ujung keris Arda Raja meluncur deras dan merobek jantung Raka Wicirang. Kepala desa Lopandak itu mendekap lukanya yang terus memuncratkan darah segar. Arda Raja menatapnya dengan dingin sambil menyeka darah yang membasahi ujung kerisnya. Tubuh Raka Wicirang tersungkur ke atas rumput. Setelah mengejat beberapa kali, dia lalu diam, tak bergerak-gerak lagi. Warga desa Lopandak memandang dengan rasa iba bercampur amarah yang meluap-luap. Tiba-tiba dari kerumunan orang-orang itu, Gagak Sali meronta-ronta dalam dekapan Rana Dikara. Tidak, Paman. Tidak. Mereka kejam sekali. Mereka sudah membunuh Kilurah. Tahan, Gagak Sali. Tahan. Tidak. Saya sudah tidak tahan. Ayo, kita lawan mereka. Yang merasa menjadi warga desa Lopandak. Lawanlah mereka. Iya. Iya. Jangan. Jangan, anak-anak. Jangan. Warga desa Lopandak bagaikan kesetanan. Mereka menyerbu dengan sengit. Sebagian yang bisa merebut senjata prajurit Kediri langsung menggunakannya untuk membabat prajurit-prajurit yang lain. Kebemunkaran dan Jaran Lejong memimpin prajurit Kediri sambil bertarung sendiri. Sementara itu, Arda Raja, Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng membunuh warga desa yang berada di pinggir lapangan. Ayo, apa terus? Jangan biarkan mereka melarikan diri. Perlawanan yang diberikan warga desa Lopandak nampaknya tak banyak artinya. Mereka memang memperlihatkan kemampuannya sebagai pendekar-pendekar muda yang tangguh dan berani. Tapi karena tanpa persiapan dan tanpa senjata yang memadai, akhirnya prajurit Kediri dapat menumpas mereka. Tubuh mereka roboh bagaikan pohon pisang ditebas parang. Mayat bergelimpangan, darah berceceran di atas rumput. Habiskan mereka semua. Iya.
lapangan rumput di depan rumah kepala desa Lopandak menjadi sepi kembali. Prajurit-prajurit Kediri sudah kembali berjajar di tepi lapangan dengan rapi. Hanya ada 2 orang terbunuh dan 4 orang terluka. Sebaliknya, warga desa Lopandak semua menggeletak tanpa nyawa di lapangan. Mayat mereka membujur kiri kanan tak beraturan. Hanya 3 orang yang masih berdiri. Mereka adalah Gagak Sali, Rana Dikara, dan Kuda Prana. Gagak Sali nampak sangat sedih melihat nasib warga desanya dibantai dengan kejam. Maafkan saya, Paman Rana Dikara. Maafkan saya. Sudahlah, Gagak Sali. Semuanya sudah terjadi. Saya menyesal sekali, Paman. Saya telah membuat jatuh banyak korban. Gagak Sali, jangan seperti anak kecil. Kita sudah melawan mereka. Dan kita akan terus melawan sampai titik darah terakhir. Bagaimana selanjutnya, Gusti? Mereka sudah bisa kita tumpas. Hanya tinggal 3 orang saja yang masih hidup. Dan mereka bertiga aku serahkan pada Paman Bajil, Dewi Sambi, dan Paman Renteng. Baik, Gusti. Biar kami yang menyelesaikan 3 warga Lopandak itu. Sebaiknya Gusti Arda Raja mengurusi yang lain. Jalan Nejong, Iya, Gusti. bawalah 100 prajurit untuk menggeledah seluruh rumah yang ada di Lopandak ini. Aku curiga masih ada beberapa orang yang tinggal bersembunyi. Sementara itu, sisa prajurit yang ada akan kubawa untuk melihat-lihat daerah sekitar Lopandak. Paman Gebo Mundarang, biarlah ikut bersamaku. Baik, Gusti. Kalian bertiga rupanya lebih beruntung dari warga desa Lopandak yang lain. Lihat, teman-teman kalian sudah binasa di tangan prajurit-prajurit Kediri. Aku tidak tahu siapa yang akan menguburkan mayat sebanyak ini. Apakah Tuan bicara pada kami? Aku bicara pada mayat-mayat yang berkelimpangan itu. Tapi barangkali mereka tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Bagaimana pendapatmu dengan kejadian ini? Bagaimana kesanmu? Sedih? Marah? Dendam atau putus asa? Yang jelas, kami bangga melihat apa yang telah mereka berikan pada desanya. Apa kalian bertiga juga ingin memberikan sesuatu yang berharga pada desa tercinta ini? Kami akan iri kalau sampai tidak bisa mengikuti jejak mereka. Kami sangat merindukan hal-hal yang bersifat mulia. Walaupun itu artinya mati di tangan kami? Lebih baik mati daripada harus mengemis derajat hidup pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu, hai tua bangka? Aku tahu kalian bertiga adalah para pendekar pilih tanding. Tapi aku juga tahu bahwa kalian hanyalah 3 orang manusia yang bisa ditundukkan dengan pesona uang, pangkat, dan kedudukan. Untuk keperluan itu, kalian rela menyembah dan mencium telapak kaki Arda Raja. Kurang ajar. Kau akan segera mati di tanganku. Tapi masih juga berani menghina kami. Hei, cabutlah kata-katamu itu dan aku akan mengampunimu. Kau akan kuperbolehkan pergi dari lapangan ini setelah terlebih dulu berlutut di hadapanku. Kalau aku mau berlutut, mengapa harus di depanmu? Kau hanyalah orang suruhan. Kau gedibal. Kau tak lebih berharga daripada seekor anjing penunggu rumah. Berdebah. Kata-katamu itu hanya akan mempersingkat hidupmu. Adi Renteng, Sambi, minggirlah. Akan kubunuh orang Lopandak ini dengan ujung tongkat pencabut roh.
Melihat Empu Bajil sudah mempersiapkan tongkat andalannya, Ranadikara buru-buru melompat ke arah seorang prajurit Kediri yang tergeletak di sampingnya. Dia mencabut pedang prajurit itu, kemudian menunggu serangan. Kau tidak usah buru-buru mengambil senjata yang mungkin kau perlukan untuk menangkis seranganku. Aku akan memberimu waktu yang cukup untuk menikmati sisa-sisa hidupmu. Aku sudah siap. Kalau begitu, bagus, bagus. Haikya! Ya! Rupanya Empu Bajil memang sengaja memperpanjang jalannya pertarungan. Dia kelihatan tidak begitu bersungguh-sungguh. Namun begitu, Ranadikara sudah kerepotan menghindari sambaran tongkat pencabut roh. Dewi Sambi yang melihat jalannya pertempuran itu menjadi kesal. Kenapa tidak berani menyerang tantangan ini? Kenapa orang seperti itu masih kau biarkan bermain lompat-lompatan? Kalau kau bosan melihatnya, akan kusudahi pertarungan ini, Sambi. Haikya! Mampus kau, tua bangka. Oh, Paman. Paman Ranadikara. Oh, Paman. Oh, aku akan membalas kematianmu, Paman. Aku akan membalas. Hei, anak muda. Kalau kau mau membalas, ayo, berdirilah. Tunggu, Kakang. Biarlah aku yang membunuh pemuda Lopandak ini. Sudahlah, Sambi. Mengapa kau minta bagian juga? Sudahlah. 10 pemuda seperti dia, aku sanggup membunuhnya sekaligus. Kau jangan serakah, Kakang Bajil. Aku tak ingin hanya berdiam diri menjadi penonton. Sayang, tanganmu masih bersih, Sambi. Biar mereka berdua ku bereskan semuanya. Kau harus bersikap adil, Kakang. Kukira pemuda ini cukup nyaman untuk melatih aji tapak risaku. Kalau begitu kemauanmu, ya, silakan. Silakan ambil bagianmu, Sambi. Nah, begitu lebih adil, Kakang. Hei, pemuda, apa kau juga akan memberikan perlawanan pada kami seperti teman-temanmu itu? Kalian sudah membunuh banyak orang di desa kami. Bahkan kalian sudah menyiksa istriku dan hampir saja mencederai anakku. Itu karena salah kalian sendiri. Mengapa kalian tak mau memberi keterangan pada Gusti Arda Raja? Mengapa kalian malah menentang dan melawan kami? Aku tak sudi membantu kalian. Kau akan segera menyusul teman-temanmu. Sementara itu, Jaran Lejong yang disuruh menggeledah rumah penduduk segera menjalankan tugasnya. Dia memasuki rumah-rumah warga desa dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Mana suamimu? Mana anaknya laki-laki? Mana? Mana? Apakah di rumah ini ada yang masih tersembunyi? Mana dia? Ayo tunjukkan! Setan alas! Akan kubongkar rumah ini! Yes! Ayo, Kakang, kita harus segera meninggalkan Lopandak. Mereka membunuh warga yang lain. Semuanya mati di lapangan rumput. Dan sekarang mereka merusak dan membakar rumah penduduk. Sudahlah, jangan hiraukan hal itu. Kita harus selamat. Kita harus segera tiba di Majapahit untuk melaporkan hal ini pada Gusti Sandramawijaya. Apa kita bisa keluar dalam keadaan hidup dari Lopandak, Wardamurti? Kita akan mencoba. Lihat saja, prajurit Kediri mondar-mandir di jalanan. Dan lihat, asap membumbung tinggi dari rumahmu. Cepat, Kakang. Aku membawa kuda. Kita bisa pergi dengan kuda itu, menyusup di tengah prajurit-prajurit Kediri. Baru saja mereka akan beranjak ke pintu ketika mendadak
Senopati dan Werdamurti terperangah sesaat. Di depannya sudah berdiri Jaran Lejong yang diapit 2 orang prajurit Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan mereka alami 2 warga desa Lopandak itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.